Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Dan kali ini saya punya kesempatan untuk ziarah ke makam leluhur warga Desa Tanjungan, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Jadi desa ini merupakan desa wisata ya. Di Mojokerto terkenal dengan wisata Waduk Tanjungan atau wisata WWT. Jadi kalau dari Mojokerto kota jaraknya sekitar 12 kilo ya, 12 kilometer ke arah utara. Di Google Maps ada, silakan Anda searching. Nah, uh, ini berada di arah tenggara ya, tenggara dari wisata Waduk Tanjungan itu. Jadi kalau Anda di Waduk Tanjungan, kemudian ada di ujung timur bagian utara, itu ada jalan kecil, nah itu akan mengarah ke sini. Nah ini adalah makam leluhur warga Desa Tanjungan. Ada dua makam seperti yang ada di belakang saya tadi itu. Di belakang saya itu ada itu. Nah, eh, betapa leluhur itu memiliki eh, keistimewaan gitu ya. Kalau kita banding-bandingkan antara orang dulu dengan orang sekarang ya kita kalah jauh gitu ya. Jadi perbandingannya kalau sekarang itu kita ditopang dengan begitu banyak fasilitas, begitu banyak kemudahan ya. Misalkan teknologi HP, komputer dan segala macamnya itu kan kemudahan yang kita miliki oleh generasi sekarang. Tetapi bayangkan leluhur kita dulu yang terbatas dengan kondisi alam, kemudian terbatas dengan kondisi fasilitas lingkungan yang ada itu, tapi mereka masih tetap memiliki jiwa-jiwa luhur gitu ya. Termasuk diantaranya kalau ini apa babat deso ya. Babat deso itu artinya membuka desa itu kan satu nilai tersendiri, satu nilai keluhuran tersendiri ya. Karena bagaimanapun juga orang babat deso itu kan berpikir ke depan. Jadi orang buka desa itu berpikir ke depan dan yang dipikirkan adalah anak cucunya, keturunannya kan gitu. Nah, paling tidak itu satu nilai luhur dan yang bisa bertahan dengan semacam itu adalah orang-orang yang punya jiwa luhur ya. Nah, kita dari sisi ini saja kita bisa melihat sesuatu yang ini apa, yang istimewa gitu ya, yang istimewa. Jadi makamnya ada di belakang saya itu teman-teman. Uh, Oke, kita lihat ya. Ini saya mau bercerita tentang sesuatu yang mungkin dipikir pada awalnya dulu adalah sesuatu yang gaib, tapi sebetulnya bisa dinalar gitu ya. Nah, ini sekitarnya ini adalah pepohonan ya. Di belakang itu pas ada rimbunan pohon bambu. Kemudian, oke saya putar gini. Ini pohon jati. Kemudian juga ada pohon-pohon yang lainnya. Nah, awalnya dulu di era tahun 80-an ya. Era tahun 80-an, warga baik dari sini maupun dari luar daerah ini melihat sebuah keanehan di makam ini. Jadi keanehannya itu begini loh. Tapi bisa dinalar nanti ya. Jadi keanehannya itu adalah makam ini ada di tengah-tengah pepohonan, rerimbunan daun bambu gitu ya. Tetapi tidak sekotor yang ada di sekitarnya. Tidak pernah sekotor yang ada di sekitarnya. Misalkan pas itu daun bambu yang kering ngumpul di bawahnya gitu ya. Padahal ini kan di bawahnya pohon bambu. Kemudian juga ada pohon-pohon yang lainnya. Ada di situ gitu ya. Nah, tetapi orang melihatnya bahwa makam ini rapi terus gitu ya. Rapi bukan disapu ya. Jadi kalau ini sih rapi sudah disapu. Jadi rapi sudah disapu oleh warga. Tapi perbandingan antara sampah kotoran yang ada di luar makam dengan yang ada di dalam kompleks makam itu berbeda. Lebih sedikit ya. Kalau bersih total bersih gitu sampai dipel ya enggak. Tapi dibandingkan dengan yang ada di luar kompleks makam itu lebih bersih yang ada di dalam. Padahal nggak ada yang membersihkan gitu, nggak ada yang membersihkan, nggak ada juru kunci juga di sini. Tapi bersih seperti itu. Nah, banyak orang melihat sebagai hal yang gaib gitu ya. Tetapi begitu saya pernah berdialog dengan seorang ahli aerodinamika gitu ya, ahli aerodinamika. Jadi aerodinamika itu belajar tentang angin dan juga tekanan. Misalkan kalau pesawat ini bentuknya seperti ini, anginnya akan bergerak ke sini gitu ya. Jadi ada arah anginnya. Bagaimana supaya angin bisa ke sana, angin bisa ke sini gitu ya. Nah,
munculnya sebuah keanehan yang ada di makam ini, kenapa kemudian jadi bersih dibandingkan dengan di sekitarnya? Ya ternyata leluhur yang ada di sini itu sudah punya ilmu aerodinamika pada waktu itu gitu ya. Bagaimana bisa menerapkan itu? Nah ini, jadi ada bukit-bukit ini, ada bukit seperti ini, kemudian ada pepohonan bambu ya, rumpun bambu ini. Ini adalah bagian dari arah angin gitu ya, arah angin kemudian juga yang lainnya. Nah, sehingga ketika daun itu turun maka akan tersingkirkan gitu ya, akan tersingkirkan oleh angin itu. Penjelasannya semacam itu, perhitungan gitu ya, perhitungan arah angin, kemudian juga ya termasuk ini tadi, ada bagian-bagian yang memang berputar gitu ya. Nah, itu juga akan terlihat ketika kita ini apa, perhitungan pergerakan matahari gitu ya. Jadi kenapa di satu daerah itu jadi rindang terus, kenapa di daerah jadi panas terus, karena yang nanam pohon itu sendiri sudah mempertimbangkan arah pergerakan matahari gitu ya. Jadi kalau matahari bulan kan ada siklus pergeseran matahari ya. Matahari bulan Januari sampai Maret di mana, kemudian April sampai April, Mei, Juni di mana, kemudian Juli, Agustus, September di mana, dan Oktober, November, Desember itu ada di mana. Nah itu kemudian dipakai untuk menghadapkan rumah gitu ya, sehingga rumah itu akan tetap terang ketika matahari pun bergeser-geser. Ada yang semacam itu. Nah ini satu di antara ini apa, tesis bahwa ya sesuatu yang gaib itu pun sebetulnya bisa dinalar gitu ya. Nah jadi gaib karena kita belum bisa nalarnya. Nah terjadi di sini gitu ya. Oke, itu satu catatan, karena kalau kita bicara tentang leluhur, nanti ada nilai lain, nilai yang bagus lainnya yang ada dari leluhur itu ya, yang akan kita pelajari. Karena situs leluhur warga Desa Tanjungan itu ada beberapa. Yang pertama ini, kemudian di bawah nanti itu ada sendang, jadi di bawah ini. Nah kalau saya lihat kan begini, ini di bawah rumpun bambu itu ada sendangnya. Kemudian nanti kita bergeser ke arah barat sedikit, ada makam, ada dua makam ya, itu warga menyebutnya sebagai makam Mbah Lurah, mungkin lurah di sini dulunya gitu ya. Kemudian ada makam perkampungan, makam lama, tapi jadi batu nisannya cuma batu ditempel-tempel di bawah gitu ya, bukan batu nisan seperti yang sekarang ini. Jadi ada beberapa situs, selain situs yang paling mudah nanti keluar. Nah ini yang bisa saya ceritakan ya. Selain ada yang menarik juga di sini, ada pohon langkanya, pohon langka. Saya lupa namanya apa, tapi nanti akan kita lihat, kita bikinkan video tersendiri tentang pohon langka itu ya, yang tidak banyak masyarakat kita yang tahu. Nah, yang paling penting adalah bagaimanapun juga leluhur itu harus dimuliakan, kan seperti hukum sunatullahnya, barang siapa memuliakan orang lain, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah, kan gitu ya. Jadi barang siapa berdoa untuk kemuliaan orang lain, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Jadi ya tetap harus menghormati para leluhur kita ya. Oke, nanti kita bergeser ke situs-situs yang lainnya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.